Pantai Kuta terletak di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali, hanya beberapa menit dari Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai. Pantai ini dikenal dengan garis pantainya yang panjang, pasir putihnya yang lembut, serta ombak yang ideal untuk berselancar, terutama bagi pemula. Di sepanjang area pantai, pengunjung dapat menemukan berbagai fasilitas seperti restoran, bar, pusat perbelanjaan. Saya Arya Rimbawa selaku pengelola Pantai Kuta. Baik, Bapak Arya. Untuk pertanyaan bakal dilanjutin sama teman saya ya. Yang pertama, apakah ada program khusus untuk menjaga kelestarian lingkungan di sini, Bapak? Kalau program yang ada di DTW Pantai Kuta sendiri itu tentunya lebih ke menjaga lingkungan ya. Di sini tuh ada program konservasi tuki juga ada, itu lebih pelestarian ke penyu. Iya. Dan kalau lingkungan itu biasa kebersihan dan keaslian pohon-pohonan yang ada, termasuk dari lingkungan seperti ini kan Pantai Kuta terdampak abrasi juga ya. Dan itu menjadi penanganan Kementerian PUPR pihak pusat. Berarti gimana itu Pak kelanjutan sama abrasinya? Mungkin sekarang lagi diproses Ya pemenahan betul, gitu. ini udah kalau berjalan 1 tahun ya, itu di Desember 2024 baru dimulai. Ini masih progres membuat breakwater di sekitar Pantai Kuta, ada 5 titik breakwater. Setelah itu baru ada penambahan pasir. Oh gitu, baik. Untuk pelestarian penyunya sendiri itu seperti apa Pak? Ya kalau di sini pelestarian penyu itu lebih programnya tuh penyelamatan dari penyu itu bertelur. Jadi telurnya itu kita relokasi, kita pindahkan ke penangkaran yang ada dekat sebelah sini di patung penyu yang besar. Iya. Pantai Kuta itu kan mungkin sudah dikenal dari dulu ya. Iya. Kalau Pantai Kuta itu terkenal lebih ke ombaknya yang tidak terlalu besar, artinya bisa untuk pemula juga. Dan kita Pantai Kuta itu punya pasir putih, itu sih yang lebih dikenal sama pariwisata awal. Dan mungkin yang saat ini yang masih bisa menjadi ikon tuh kita tradisi budaya tuh beberapa kali juga dilakukan di Pantai Kuta. Contoh seperti upacara melasti, seperti itu setiap tahun, bahkan ada upacara-upacara lainnya seperti ngaben kan kebetulan juga kita setra kita yang berada di pinggir pantai, otomatis juga budaya tradisi itu menjadi daya tarik tersendiri dari untuk turis-turis. Saya pikir itu menjadi daya tarik ya, artinya tamu itu melihat budaya yang kita miliki dan upacara itu berjalan seperti apa gitu. Itu dari segi tradisi dan budaya. Kalau tamu yang berlibur itu biasanya di sini lebih ke santai, menikmati sunset. Dan juga di sini ada pedagang-pedagang seperti minibar dan ada jasa-jasa seperti kayak massage. Artinya tamu kalau memang dia mau mencari jasa-jasa di Pantai Kuta, ada tempat-tempat yang bersantai. Banyak pilihannya Pak ya. Betul. Ada juga kita jasa pelatihan surfing. Oh gitu. Itu dikelola di sini Pak atau gimana? Atau Ya. beda? Dikelola Pantai Kuta, cuman ada pedagangnya yang dari sini juga. Nama saya Rino. Iya, saya asal daripada Singapura. Okey, di Kuta ni memang di pertama sekali memang very popular ya. Bila saya di negeri asal Singapura, memang Kuta ni memang orang ramai berbual pasal Pantai Kuta. Oh, udah terkenal sampai sana ya? Ya, jadi kita langsung pilih Pantai Kuta untuk beracara sukan laut di sini. Macam gini sebenarnya bukan alam semula jadi. Ini most of it is dilakukan daripada manusia kita sendiri. Ya, jadi kita orang pun sendiri ada tanggungjawab untuk
sekiranya macam sampah milik masing-masing harus dibuang, jangan merata-rata. Ya, jadi it's our responsibility lah. Ya. Apakah kakak memperhatikan aspek sustainability saat memilih destinasi di pantai Kuta? Of course, sustainability in terms of sekiranya there is aspect macam sekiranya in terms of electricity in terms of in future kalau boleh ada solar panel, pasal dah memang cahaya natural natural untuk kita pakai untuk can convert to electricity. And also there's a lot of other stuff yang mungkin boleh barang-barang di kita semula. Mungkin boleh ada tong-tong sampah yang boleh diasing-asingkan untuk kaca, untuk plastik, untuk paper. Ya. Jadi sebab kebanyakan sampah ni macam seperti yang kita tahu, kalau ikut arus balik ke laut, the marine life will suffer. Dia punya tindakan manusia sendiri. Ya. Cuma kita datang balik sebab bila saya visit this country di Bali ni, memang saya start, this is the first area yang saya pergi. Udah pernah ke sini sebelumnya? Sudah kali ketiga. Ya. Tapi tetap hati ni tidak macam nak pergi tinggal di Ubud, tinggal di Canggu ke apa, tetap saya patah balik ke Kuta. Kuta. Punya ketertarikannya sendiri. Iya, because of the pelancong-pelancong ataupun orang-orang daripada merata negara, kita boleh dapat di sini. Lagipun is just is original. Macam untuk saya ni, bila orang berbual pasal Bali, memang dia orang berbual pasal Kuta. Ya. Yeah. Untuk pertanyaan terakhir nih, apakah kakak bersedia membayar lebih untuk destinasi yang eco-friendly? Of course, yes. Ya, untuk soalan itu memang sekarang kita tahu with the situasi yang kita mengalami sekarang, macam pertukaran temperature dunia, ini semua. Jadi dengan when we talk about sustainability effort, yang memerlukan duit lebih sikit daripada yang dulu, pastinya saya pun support this initiative. Ya, and saya pun bisa membayar lebih sikit untuk support the sustainability punya effort. Pak siapa? Oke, nama saya Bapak Agustinus. Bapak masyarakat lokal asli sini atau? Bukan, kita bila dari pendatang yang jauh, tapi kita bekerja di sini, baru di lokasi ini. Jadi kita dari Peninsula, marketing internasional, bekerja sebagai promosi hotel. Baik Bapak. Jadi boleh saya tahu kenapa Bapak memilih untuk promosi di lokasi ini? Apakah manfaatnya itu sangat signifikan bagi Bapak dan perusahaan yang Bapak giniin saat ini? Ya, oke, baik, terima kasih. Itu pertanyaan yang luar biasa juga bertanya. Jadi di sini juga kita dari perusahaan juga kita tuh nggak biaya, jadi kita bayar pembulan juga perusahaan. Jadi kalau setiap kali kita tuh dimanapun tempat kita bekerja itu pasti dibayar kan. Nah, kebetulan kita lokasi ini juga bagus juga ya, kalau tamunya juga lumayan lah. Sekarang dimana ada tamu-tamu yang bisa misalnya kayak berkumpul ke jalan, kita bisa cari tempat yang bagus. Itu tempat yang ramai lah, bisa mendapatkan para wisatawan. Kalau tempat sepi ya, susah juga kita mendapat tamu juga ya. Pemerintah lokal setempat itu utamakan kebersihan ya, harus memperhatikan kebersihan. Mungkin ada 1-2 orang kayak seperti misalnya ojek atau segala macam melakukan apa namanya kayak maling apa segala macam sih mungkin berkurang ya. Cuman di sini tamunya bekerja karena kebersihan ya. Kalau kita tidak menjaga kebersihan seperti kita itu, jadi agak susah ya untuk tamunya untuk stay di sini ya. Jadi mereka memilih untuk mencari tempat yang notabene bahwa tempatnya bagus, bersih, view-nya oke. Di sini pantai kita kan terkenal juga. Cuman itu dah, mungkin ada cuaca hujan, jadi banyak sampah kiriman ke sini. Jadi paling kurang pemerintah setempat harus peka dengan kebersihan.
Nah, kita juga bisa membantu. Ya, kita sering juga di Legian, ya di Legian kita juga sering dari Peninsula Beach Resort itu ada kebersihan kebersamaannya. Untuk hari Jumat itu kita sering ke sana untuk membantu kebersihan pantai. Mungkin di sini juga kurang. Mungkin kita nanti bisa lihat sendiri juga ya kalau nggak tahu situasi di pantai. Mungkin bisa lihat sendiri di sana. Iya Pak. Ya pantai sampahnya begitu banyak sekali. Dan sampai sekarang masih ada sampahnya. Dan saya harap ke depan pemerintah itu selalu memperhatikan kebersihan dari pantai tersebut agar tamu bisa nyaman, bisa senang dan bisa stay lebih lama di sini. Jadi mungkin itu aja harap dari saya untuk ke depannya. Ke Bali atau gimana? Pertama kali ke Bali. Terus kenapa sih kakak milih destinasi ini? Padahal kan banyak tuh yang Destinasi lain, pantai lain di Bali. pantai lain yang lebih lah daripada ini kondisinya sekarang gitu. Dikarenakan saya baru pertama kali ya ke sini, jadi kami memang rencananya pengen keliling Bali. Jadi salah satu tujuan kami, salah satunya ke Pantai Kuta. Ya, soalnya ikonnya Bali gitu Ya, ya. Pantai Kuta ini kan cukup terkenal di Bali. Jadi kami memang memutuskan untuk ke sini. Setelah itu kami baru ke arah selatan lagi. Iya, karena sendirilah. Apakah kalau kakak berwisata itu mempertimbangkan aspek keberlanjutan atau sustainability gitu? Ya, tentu saja pasti. Jadi kami berharap untuk tempat wisata ya seperti Pantai Kuta ini ya kita harapkan kedepannya semakin baik lah. Iya, seperti itu. Ya, harapannya ini ke pemerintah sih salah satunya. Pemerintah dapat mensosialisasikan kepada masyarakat terkait masalah sampah, kemudian turut serta pemerintah juga untuk mengendalikan abrasi yang ada di pantai Bali. Mungkin saya rasa seperti itu. My husband and I, we like it here, and we heard many people said no. I rather go to Sanur. But I don't like Sanur. So you choose this one, Yes, the yes. destination. Because when you are young, you like to go to the disco. Yes. You can go over there. Yeah. I don't like that. I like the quiet. Quiet situation. Yes, and then I go there where the people of Bali live, eat, market. You know. Yes. Uh, So this is your first time stay in Bali? No. The first time was in 1995. It's the sea, and it was full moon, and then it's always like this when it is full moon. Yeah, The it's people here explained that a couple of years ago, and I think, okay, it's the nature,